Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Laksana Putra dengan NIM 0554995537. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis data. Untuk tugas 2 ini yaitu kelanjutan dari tugas pertama ya. Jadi masih berhubungan dengan pembuatan sistem kasir. Sistem kasir. Namun yang membedakan untuk tugas 1 kita dibatasi dengan mengimplementasikan keputusan seperti if else if, switch case, dan next if ya. Untuk tugas 2 ini kita bisa menggunakan struktur keputusan seperti for each, while, dan do while. Selain itu juga ada tambahan baru yaitu di poin 5 ini, yaitu adanya manajemen menu aplikasi. Yaitu program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan, memesan, dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor jika yakin untuk mengubah atau menghapus. Pemilik restoran dapat menginput ya, kemudian akan kembali ke menu pengelola jika memilih ya. Terdapat perubahan daftar menu, jika tidak maka tidak akan ada perubahan. Catatan, jika menginput nilai atau teks di luar pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Oke, jadi saya langsung aja. Ini adalah program yang telah saya buat. Jadi sebenarnya tidak jauh beda. Sebelumnya ada subfile juga, yaitu transaksi, menu, dan main. Saya perlihatkan ya seperti ini ya. Yang membedakan adalah struktur keputusannya ya. Contohnya untuk transaksi ini saya menggunakan else if. Pada tugas 1 saya menggunakan else if. Namun karena di tugas 2 sudah diperbolehkan menggunakan looping, yaitu saya di sini menggunakan for ya. Jadi lebih simple untuk pengulangannya. Baik, untuk menu masih sama, ini hanya deklarasi variabelnya saja. Dan kita langsung ke main Java ya. Oke, langsung saja. Ini adalah array menu yang sudah saya buat sebelumnya. Dan di sini adalah ada menu sama dengan new menu 10. Di sini 10 ini adalah batasan indeks yang bisa ditambahkan ya. Saya di sini karena menggunakan static array, jadi saya batasi untuk sekarang 10 ya. Untuk ini bisa saya rubah-rubah, bisa jadi 15, bisa jadi 20 atau terserah ya. Tapi harus ditentukan dari awal. Oke, lanjut. Ini adalah menu utamanya. Menu utamanya menggunakan while. Jadi untuk loopingnya ya. Jadi setelah ini kenapa saya menggunakan while. Jadi ketika sudah memesan akan kembali ke menu ini lagi ya. Jadi akan terus berlanjut seperti itu. Oke, pengisiannya yaitu pilih akses utama 1 sampai 3. Dan kenapa ini saya kasih while, karena nantinya apabila inputnya salah, dia akan kembali lagi dengan notif. Nah, ini ya, pilihan tidak valid ya. Jadi apabila dia menginputkan bukan di antara 1 sampai 3, nanti akan muncul notif pilihan tidak valid.
Lanjut, untuk menunya saya di sini menggunakan switch case. Untuk case pertama yaitu untuk menu pemesanan ya, menu pemesanan. Menu pemesanan di sini saya menggunakan while dan while loop ya, di dalamnya ada while loop, next loop. Ini untuk apa? Untuk apa namanya? Memberi notifikasi apabila pesanan yang diinput itu tidak sesuai dengan list menu ya. Jadi apabila yang diinput tidak ada di list menu, akan muncul notifikasi error, menu yang Anda pilih tidak ada ya. Oke, ini sama seperti sebelumnya, karena di tugas 1 dibatasin 4 pesanan ya, untuk tugas 2 ini sama. Jadi looping pemesanannya itu maksimal ada 4 pesanan ya. Oke, hitung belanja masih sama seperti sebelumnya. INT totalnya dimulai dari 0, jadi nanti ditambah per transaksinya. Di per transaksinya, seumpama transaksi pertama 80.000 akan ditambah transaksi kedua dan seterusnya. Kalau kita coba dengan total ditambah ini aja, nantinya akan ke reset ya. Di setiap ada pesanan baru ini ke reset, jadi yang terhitung hanya transaksi terakhir saja. Oke, lanjut untuk diskon. Diskon promo pembelian lebih dari 100.000 masih sama. Jadi menggunakan if else saja yang sederhana. Jadi ketika totalnya lebih dari 10% ya, 10 per 100 akan mendapatkan apabila total harganya 100.000 akan mendapatkan diskon 10% ya. Ini lanjut. Ini adalah promo minuman. Saya menggunakan Nesquik. Jadi simpelnya dia hanya menghitung jumlah pesanan minuman ya. Jadi karena di soal itu adalah beli satu gratis satu, ya, beli satu gratis satu ya. Jadi harus dihitung terlebih dahulu apabila jumlahnya lebih dari ini ya. Jika pesanan satu dibagi 2 dan nilainya adalah 1, dia mendapatkan promo ya. Jadi harus dipastikan dulu ini adalah pesanan pertama itu lebih besar sama dengan 2 ya. Oke, jadi dia akan menghitung setiap pesanan yang kategori minuman karena ini ada transaksi hitung minuman. Hitung minuman, yang dihitung hanya minuman saja. Oke, setelah itu ini adalah perhitungannya ya. Di subtotalnya total kurang diskon promo minum, terus ditambah ini adalah subtotal pajaknya 10% juga, terus ditambah servis 20.000. Nah, total bayarnya ini ya, subtotal ditambah pajak ditambah servis. Itu ada switch case, ini hanya tambahan saja untuk pilihan pembayaran. Oke, untuk cetak struk masih sama ya. Jadi dipanggil variabelnya yang tadi ini ya, sudah dihitung variabel-variabel total bayar, subtotalnya, pajak, servis, terus promo minuman, diskon, nanti di print ya, tinggal ditampilkan saja. Oke, setelah itu adalah case kedua. Switch case kedua dari menu utama yaitu admin ya, yaitu menu admin. Saya tambahin aja menu admin.
Di case kedua itu menu admin ya. Jadi saya ini langsung biar ke sub file admin, menu admin ya. Jadi kita bisa lihatnya dari file yang ini ya. Oke. Di sini sudah masuk ke sub file admin. Tuh. Oke, di dalam menunya di sini ada saya menggunakan pengulangan while. Untuk pengulangannya apabila setelah mengakses yang di sini ya. Oke, pilihannya ada berapa ini? Ada 5, yaitu case 1, case 2, case 3. Case pertama yaitu lihat menu, case 2 tambah menu sekaligus, case 3 ubah harga, case 4 hapus menu, case 5 ini apabila selesai ya, kembali ke menu utama ya. Oke, dan saya tambahkan apabila tidak valid silakan input kembali. Jadi pada case 1 ini akan memanggil metode lihat menu ya. Metodenya ada di bawah sini. Nah, ini adalah metode lihat menu. Jadi menggunakan pengulangan for. Jadi dia ambil dari array menu yang ada di main ya. Jadi hanya ngambil dan mengeprint saja. Di sini saya ada kasih nomor plus biar urut saja. Startnya nomornya dari 1. Oke, setelah itu case kedua yaitu tambah menu. Tambah menu ini, ini ya metodenya ini, tambah menu. Jadi tambah menu ini saya gunakan do while ya. Jadi setelah penginputan menu, apabila seumpama dia mengisi menu sebanyak 2, jadi habis pertama dia akan akan muncul notif apakah ingin menambah menu baru ya. Jika ya, dia akan mengulangi semua proses ini dari awal. Jika tidak, kembali ke submenu pengelolaan. Oke, itu dulu. Tapi di sini saya lupa, di sini ada pengecekan slot kosong ya. Slot kosong ini karena seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita menggunakan static array. Jadi array-nya di sini dibatasi yaitu 10 ya. 10 indeks. Ya, 10 indeks. Jadi apabila slotnya itu penuh, ini akan mendapat notifikasi kapasitas database menu penuh, tidak bisa menambah menu lagi. Oke, saya rasa untuk tambah menu itu aja ya. Ini sama aja, jadi cuma nambah-nambah aja nama menu, harganya. Setelah itu ini adalah konfirmasinya. Berhasil disimpan. Apakah Anda yakin ingin menambahkan menu ini? Ya atau tidak? Jika ya, ditambahkan. Jika tidak, penambahan menu dibatalkan ya. Oke, kita ke case yang selanjutnya, yaitu pemilihan case ubah harga. Ini adalah case ubah harganya ya. Ini hanya menggunakan if else. Jadi apakah mau merubah harganya apa tidak ya. Jadi yang pertama dicari terlebih dahulu menunya apa. Nah, itu baru dirubah harganya ya. Dan juga di sini juga ada konfirmasi karena sesuai soal ya. Ada konfirmasi sebelum eksekusinya dijalankan ya. Oke, setelah itu ke case keempat yaitu hapus menu.
sama. Di if ini berfungsi untuk mengecek ya, apa yang dihapus itu ada apa enggak ya. Jadi ketika memilih nomornya 1 sampai semua indeksnya, itu dicek apakah menu yang akan dihapus itu ada atau tidak. Apabila tidak, ini akan muncul nomor menu tidak valid ya. Dan di sini juga ada konfirmasi juga, apakah sebelum dihapus, apakah ingin menghapus menu ya atau tidak ya. Jika iya ya dihapus, jika tidak ada notif penghapusan dibatalkan. Baik, saya praktekkan. Menunya seperti ini ya. Jadi ada 3 menu sesuai di main tadi. Yaitu menu pemesanan buat pelanggan. Sini ada menu admin. Belum tak sih. Oke, ada menu admin dan keluar aplikasi ya. Pilihan 3 ini ada karena di sini ya. Dia akan terus jalan sampai kita keluar aplikasi ya. Pertama kita coba pemesanan terlebih dahulu. Pilih 1. Ini akan menampilkan daftar menunya. Ini ada daftar menunya. Saya contohkan soto 4. Oyen 5. Ini saya selesai ya. Bila pesanan sudah selesai, kita bisa selesai. Ini pembayaran. Oke, sudah ya. Jadi seperti ini. Ada 4 pesanan soto dan oyen 5. Total awalnya 150.000, diskon 10% karena pembelanjaan lebih dari 100.000. Promo minuman menjadi 20.000 karena beli 1 gratis 1. Karena ini 5 ya, yang dihitung adalah yang 4 ya. Jadi beli 4 gratis 2, yang 1 tetap bayar ya. Jadi kena potongannya cuma 20.000. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah pesanan selesai, ini sistemnya kembali ke menu utama tadi ya, sistem restoran tadi ya, karena menggunakan while ini tadi ya. Jadi ini sistem ini akan terus berlanjut sampai kita pilih pilihan ketiga, yaitu keluar aplikasi. Baik, setelah itu saya coba praktekkan menu admin. Ini adalah menu admin. Di sini ada lihat daftar menu, tambah menu baru, ubah harga, hapus menu. Saya akan coba satu-satu. Dari nomor 1, yaitu lihat daftar menu ya. Ada pilihan pertama, saya pilih nomor 1, daftar menu restoran. Yaitu cuma mengprint ya, print hasil dari apa namanya, indeksnya ya, indeks-indeksnya. Oke, setelah itu kita coba tambah menu baru. Oke, sesuai di admin tadi ya, kita masukkan nama. Oke, kita masukkan nama menu. Saya coba bakso ya, bakso. Terus harganya 20.000 ya. Kategorinya yaitu makanan. Nah, ini adalah konfirmasinya sesuai soal ya. Ada konfirmasi sebelum
menambahkan, menghapus, atau mengedit. Oke, saya pilih ya. Nah, di sini juga ada loop sesuai soal ya. Pilihan mana sistem akan terus input kembali. Saya lanjut saja. Oke, apakah iya? Saya coba iya ya. Ya. Apa ya? Sprite. Saya coba minuman. Sprite 5000. Minuman. Apakah Anda yakin mendapatkan? Ya. Tidak. Oke, tadi ada untuk daftar menunya ada 8 ya. Ada 8 ini ya daftar menunya sebelum kita tambahkan. Sekarang kita sudah tambahkan. Kita coba melihat daftar menu yang baru. Oke, sudah ditambahkan ya. Yang tadinya 8 sekarang ada 10. Yaitu ditambahkan 2 ini bakso dan sprite ya. Oke. Sekarang saya coba ubah harga menu ya. Saya pilih 3. Harga menu apa yang saya mau rubah. Saya coba di sini spread ya. Di sini spread saya nulisnya 50.000 ya. Mahal sekali ya. Oke, saya isi 10. Masukkan harga baru 10.000 aja ya. 10.000 ya. Oke, sudah saya edit ya. Ini saya praktek ubah harga menu. Saya coba lihat daftar harga lagi. Oke, spread sudah berubah menjadi 10.000 ya. Yang sebelumnya di sini spreadnya 50.000. Oke, lanjut yaitu hapus menu. Oh, saya praktekkan ini terlebih dahulu ya. Coba tambah menu baru. Karena sesuai tadi saya bilang bahwa array-nya itu terbatas hanya 10. Jadi saya coba tambahkan menu baru. Dan ini notifnya ya, gagal. Kapasitas database menu penuh. Tidak bisa menambah menu lagi ya. Oke, karena hal itu saya coba ke praktek keempat yaitu hapus menu. Nah, ini kita pilih menu mana yang kita hapus. Saya coba baksonya saya hapus, yaitu nomor 9 ya bakso ya. Ya, oke. Saya coba lagi lihat daftar menu. Oke, bakso sudah menghilang ya. Bakso sudah menghilang. Namun ini nomornya tidak urut ya. Jadi setelah saya hapus bakso dari yang sebelumnya dia kan nomor 9. Di sini dari 8 langsung ke 10 ya. Mungkin nanti saya perbaiki lagi untuk itu ya. Oke, setelah itu apalagi yang bisa saya praktekkan. Saya coba lihat ya, daftar menu makanan, pesanan, menghitung total, mencetak struk pesanan untuk sudah, manajemen menu aplikasi sudah, menambah menu baru sudah, mengubah menu dan menghapus format sudah. Oke. Untuk prakteknya saya rasa sudah. Jadi secara garis besarnya ya untuk tugas 2 ini yaitu implementasi looping ya for while do while seperti itu ya. Jadi saya menggunakan while itu ketika jumlah peluangannya itu terlalu abstrak ya, atau tidak pasti ya.
seperti ini. Saya menggunakan while karena saya kan tidak tahu seberapa banyak usernya menggunakannya ya, mengulang-ulanginya seberapa banyak saya tidak tahu ya. Untuk dual ini ya, untuk dual itu saya gunakan ketika proses pemesanannya itu minimal harus dieksekusi satu di awal ya. Jadi harus satu di awal terlebih dahulu, baru next ke berikutnya. Nah, ini kan masukkan menu pesanan ya. Ini waktu proses pemesanan. Jadi harus pemesanan pertama dulu, dia akan baru ke pesanan kedua. Untuk for di admin untuk for biasanya ketika butuh manipulasi apa itu? Ya, manipulasi indeks array-nya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi for-nya apa? Ada persyaratan yang harus terpenuhi terlebih dahulu ya. Jadi integer i dengan 0, i lebih kecil dari menu length. Seperti itu. Dan kalau for each, saya butuhnya ketika tidak memperdulikan nomor indeksnya ya. For each. Saya nggak pakai for. Iya, ini saya tidak pakai for each sih. Baiklah, saya rasa sampai di sini dahulu untuk praktek tugas 2 pemrograman berbasis data. Apabila saya ada kesalahan dalam penjelasan atau dalam mengcoding program ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.